Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Apakah kalian semua sudah sarapan terlebih dahulu untuk sebelum mengikuti pembelajaran ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Selesai. Baik. Belum baik. Saus bakar. Biar kita tepuk semangat dulu. Siap. Siap, Bu. Tepuk semangat. Semangat dong. 1, 2, 3. Semangat. Baik, anak-anak. Bedakan benda hidup dan benda tak hidup. Siswa dapat mengetahui mengenai jenis benda, sifat benda, ciri benda, dan siswa dapat mengetahui satuan panjang. Kalian sudah mengetahui pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai kelas 3, tema 3, subtema 1, yaitu mengenai aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo coba kalian perhatikan benda di sekitar kalian, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Pasti benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukurannya yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas juga merupakan benda. Coba kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, benda di sekitar kita itu ada benda hidup dan benda tak hidup. Contoh benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari benda mati yaitu gelas, buku, batu, dan lain sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda tak hidup. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan menempati massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan, batu, itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Benda. Ya,
dapat ditimbang. Nah, kita akan mengamati gambar-gambar. Apakah panas api unggun termasuk benda? Ya, panas api unggunnya sendiri itu bukan termasuk benda. Apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, termasuk benda. Cahaya lampu itu bukan termasuk benda. Ember termasuk benda atau bukan? Ya, ember itu termasuk benda. Es termasuk benda? Ya, termasuk benda. Balon termasuk benda? Ya, termasuk benda. Suara? Suara itu bukan termasuk benda, karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Radio termasuk benda atau bukan? Ya, mempunyai beragam yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian, dilihat dari bentuk benda, benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Coba, Dera, sebutkan itu ada bentuk benda apa saja? Bentar, Bu. Ya. Ada bentuk bola, Ya. ada gambar, ada catur, ada jam, ada dompet. Betul Ya, tidak, Bu? betul sekali, Dera. Ya. Ya, terima kasih, Dera. Kemudian selanjutnya, next. Nah, dilihat dari warnanya, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Coba, Mateo, sebutkan ada warna apa saja di dalam gambar tersebut. Ada biru, silver atau abu-abu, ungu, merah, kuning, orange. Dah, itu Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Mateo. Kemudian, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkanlah benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warnanya. Kemudian tuliskan alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Silahkan kalian buka buku tugasnya. Kemudian kalian kelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kalian berdasarkan ukurannya, bentuk, dan warnanya. Di sini terdapat contoh ya. Di sini Ibu mengelompokkan yang pertama itu kelompok 1 berdasarkan warnanya. Ibu memilih warna putih, yaitu warna putih itu ada buku tulis, whiteboard, Eternit, lantai keramik, dan buku gambar. Kemudian, di kelompok kedua ini, berdasarkan bentuk, yaitu Ibu memilih lingkaran. Benda yang memiliki bentuk lingkaran itu ada jam dinding, rautan pensil, tutup tempat minum, uang logam, dan kompas. Kemudian, kelompok yang ketiga itu berdasarkan ukurannya. Di sini Ibu memilih ukuran yang besar. Kalian bisa memilih ukuran yang kecil ataupun yang besar juga ya. Berdasarkan ukurannya, yang besar itu ada lemari, mobil, gedung sekolah, rak buku, dan bus sekolah. Ya, silahkan kalian buka buku tugasnya, kemudian perhatikan atau amati
benda yang ada di sekitar kalian. Bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Silahkan Ibu beri waktu 10 menit. 10 menit ya. Silahkan Dera, Matthew. Ke atas lagi, weh. Nanti baru pindah. Kan mau gitu. Ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Bu. Ya, baik. Coba Dera bisa menyebutkan kelompok benda berdasarkan warnanya. Dera memilih warna apa? Aku milih warna putih, Bu. Ya. Apa saja itu benda yang berwarna putih? Ada mangkok, Mangkuk, sendok Ya. plastik, sendok plastik, pewangi ruangan. wangi ruangan. Udah, Bu. Oh, tepuk tangan untuk Dera. Bagus sekali, Dera. Terima kasih ya, Dera. Kemudian, Matthew, yang berdasarkan ukurannya, memilih ukuran besar atau ukuran yang kecil? Kecil, Bu. Ukuran kecil aja yang gampang. Iya, apa saja itu bendanya? Yang kecil itu ada Mediclean. Terus ada kabel casan, Bu. Kabel casan. Terus ada kunci rumah. Terus ada karet gelang, Bu. Ya, Udah itu aja yang ada di sekitar ya. saya. Ya, tepuk tangan untuk Matthew. Terima kasih ya kalian. Kemudian selanjutnya, next. Nah, kemudian benda itu dapat dikelompokkan menjadi dilihat dari jenisnya, benda itu ada benda hidup dan benda mati atau benda tak hidup. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya, benda itu dapat dilihat dari ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Kemudian dilihat dari cirinya, benda itu mempunyai massa, menempati ruang, dan dapat ditimbang. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan contoh benda Hidup. benda hidup. Kemudian ada batu, buku, pulpen, itu merupakan contoh benda. Benda mati. Ya, betul sekali, Dera. Kemudian mengenai satuan panjang. Lihat, perhatikan satuan panjang berikut ini. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian setiap naik satu tangga itu berarti dibagi 10. Kebalikannya setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Nah, untuk mengingat satuan panjang ini bisa dengan kita nyanyikan. Udah ada yang tahu bagaimana kita bernyanyi untuk mengingat satuan panjang ini? Lupa, Bu. Sudah tahu? Lupa. Kucing Lupa. hidup. Ya, jadi seperti ini ya, perhatikan.
agar mempermudah kita untuk mengingat satuan panjang ini. Nah, 1, 2, 3, mulai ya. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Ayo semuanya, nyanyi bareng. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Nah, setelah bisa mengingat satuan panjang ini mudah kan? Dengan cara dinyanyikan. Jadi kita merasa asik untuk mengingat satuan panjang ini. Ya. Kemudian selanjutnya. Nah, bentar. Kemudian selanjutnya itu kita tentukan hasil dari pengukuran benda-benda yang ada di layar ini. Itu adalah sebuah penggaris. Lihat, penggaris itu harus dari angka 0 jika kalian ingin mengukur sesuatu. Setelah itu, kalian lihat ujung krayon itu ada di angka berapa. Nah, yang pertama itu ada ada 0, terus berakhir di angka 3. Kemudian yang kedua berakhir di angka 7. 1 cm. Yang ketiga Di angka 10. di angka 10. Yang keempat Di angka 6. 5 Di angka 12. yang ke 6 Di angka 11. Nah, siap, pintar sekali Dera, tepuk tangan. Wah, anak-anak ibu semuanya pada pintar ya, semuanya sudah tahu bagaimana menentukan suatu pengukuran. Kemudian selanjutnya Ayo Mar, mulai Mar. send screen-nya udahan aja gak apa-apa. Jangan pakai gambar. Ya. Kedeng. Kemudian benda-benda itu ada yang dibuat dari kayu, besi, dan lain sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ih, kedengeran? Kedengeran.
Baik anak-anak, setelah kita ada suara nggak? TNI lemut. Halo? Halo, halo. Adaan. Halo? Ada suaranya, Mar. Halo? Kedengeran suaranya. Kedengeran nggak? Baik, selanjutnya silakan kalian bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Per kelompoknya itu ada 3 orang ya. Silakan mau ibu yang pilih kelompoknya atau kalian sendiri yang menentukan. Sendiri aja, Bu. Ya, silakan ibu beri waktu 5 menit ya untuk menentukan kelompoknya. Sudah selesai pembagian kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang tugasnya itu kalian amati apa saja aneka benda di sekitar kalian. Kalian di ukurannya serta bentuknya seperti apa. Silahkan kalian amati ya, lalu kalian tulis di buku tugas kalian. Silahkan Ibu beri waktu 15 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Baik ya. Kemudian setelah kita melakukan diskusi kelompok, apakah ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai materi apa saja? Silahkan. Saya, Bu, saya. Ya, Matthew, silahkan. Tadi kita sudah mempelajari tentang aneka benda di sekitarku, yaitu pengertian benda. Terus benda itu ada banyak ukurannya, banyak bentuknya, dan banyak warnanya. Kemudian ada benda hidup dan benda mati. Dan ternyata setiap benda memiliki ukurannya. Ukurannya mulai dari kilometer hingga milimeter. Iya, Itu tepat sekali. ya, Bu. Matthew. Tepuk tangan untuk Matthew. Bagus sekali ya. Ternyata kalian semuanya menyimak, paham dengan pembelajaran hari ini. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Oh iya, sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah ya, jika sudah paham semua.
Kemudian, silahkan kalian buka buku paket kalian, lihat halaman 19 sampai halaman 20. Di situ ada soal atau pertanyaan mengenai soal tersebut beri waktu supaya nanti sore di WhatsApp grup. Dan Mar, jangan ngomong Mar, kayak lu nanti bakal keluar lagi. Mar. Ulang-ulang tadi dari buka buku halaman berapa? Terakhir yang kedengaran itu doang. ya. Silahkan tugasnya kalian buka buku paket kalian dari halaman 19 sampai halaman 20. Baik, Bu. Sampai jam 4 sore hari ini ya. Sudah paham dengan tugasnya? Paham, Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu ingin kalian memberikan atau menyampaikan kesan dan pesan kalian pada pembelajaran ini. Silahkan dimulai dari Dera. pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, Bu, dan menambah wawasan saya. Kemudian, pesannya Kemudian, untuk pembelajaran selanjutnya. semoga makin membaik lagi, Bu. Lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Dera. Kemudian, Matthew, silahkan berikan atau sampaikan kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Kesan saya bagus, Bu. Saya jadi mengetahui kalau ternyata benda itu bisa diukur. Dan ternyata ada satuannya, yaitu meter. Pesan saya semoga kedepannya kita bisa belajar tanpa ngelek-ngelek. Ya, terima kasih Matthew atas kesan dan pesannya. Sama-sama, Baik Ibu. anak-anak, itulah tadi pembelajaran pada hari ini mengenai aneka benda di sekitarku. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Salam untuk kedua orang tua kalian. Selalu semangat dalam belajar. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ibu tunggu sampai nanti sore jam 4 hari ini ya. Jangan lupa. Baik, untuk dengan berdoa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Dadah. kembali, Ibu. Dadah.